Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Andreas Wijaya dengan NIM 210536615252 dari program studi S1 Teknik Elektro Offering A. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang dua percobaan dari praktikum elektronika analog yang telah saya lakukan di kampus demi memenuhi nilai tugas akhir praktikum dasar 2 elektronika analog. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah percobaan dari Jobsheet 5, yaitu tentang rangkaian clipper dan clamper. Tujuan dari percobaan ini adalah mahasiswa dapat menguji karakteristik dioda clipper dan clamper, dapat menggambarkan kurva karakteristik VI dioda, dapat menguji rangkaian clipper dan clamper. Dasar teori, rangkaian clipper adalah rangkaian pembentuk gelombang atau wave shaping yang berfungsi untuk memotong bentuk gelombang pada level DC tertentu. Ada beberapa konfigurasi dari rangkaian clipper, yaitu rangkaian clipper positif, clipper negatif, clipper dengan bias tegangan positif, dan clipper dengan bias tegangan negatif. Untuk pembagiannya sendiri akan saya jelaskan dalam bentuk Word agar gambarnya lebih jelas. Klasifikasi dari rangkaian clipper yang pertama adalah clipper positif. Clipper positif adalah rangkaian yang membuang bagian positif dari sinyal. Cara kerja rangkaiannya yaitu selama setengah siklus positif tegangan input, dioda konduksi. Dioda terhubung singkat dan tegangan pada beban RL saat siklus positif ini sama dengan 0. Selama setengah siklus negatif, dioda terbias reverse dan terbuka. Dengan harga RL yang jauh lebih besar dari R, dihasilkan tegangan output dengan harga mendekati min Vp. Maka pada clipper positif ini, sinyal di atas level 0 volt akan dipotong, seperti gambar berikut ini. Lalu yang kedua, ada yang namanya clipper negatif. Nah, clipper negatif ini membuang bagian negatif dari sinyal, kebalikannya dari clipper positif. Cara kerjanya adalah dioda konduksi saat setengah siklus negatif, output pada beban RL sama dengan 0. Dan dioda reverse saat setengah siklus positif dengan harga RL jauh lebih besar dari R, dihasilkan output mendekati harga Vp. Seperti gambar berikut ini. Yang ketiga adalah clipper di bias positif. Clipper ini adalah untuk mendapatkan level pemotongan tidak 0 volt. Dengan clipper di bias dapat digeser level pemotongan pada level positif atau negatif yang diinginkan. Pada clipper ini, agar dioda dapat dikonduksi tegangan input harus lebih besar daripada plus V. Ketika V input lebih besar daripada plus V, dioda berlaku seperti saklar tertutup dan tegangan pada output sama dengan plus V. Ketika tegangan input kurang dari plus V, dioda terbuka dan karena harga RL jauh lebih besar dari R, maka hampir seluruh tegangan input muncul pada output. Rangkaian clipper di bias positif ini bekerja akan membuang semua sinyal di atas level plus V. Seperti gambar berikut ini. Sebaliknya, untuk rangkaian clipper negatif, rangkaian ini memotong level DC negatif pada level tertentu sesuai dengan tegangan bias negatif yang diberikan. Ketika tegangan input sinusoida atau Vin setengah gelombang negatif, maka dioda akan dibias reverse. Jika Vin sama dengan min V, bias min 0,7 volt. Di gambar berikut ini. Lalu ada juga yang namanya rangkaian clamper. Rangkaian clamper digunakan untuk menggeser satu sinyal ke level DC yang lain. Untuk membuat rangkaian clamper minimal harus mempunyai sebuah kapasitor, dioda, dan resistor. Di samping itu bisa pula ditambahkan sebuah baterai. Harga R dan C harus dipilih sedemikian rupa sehingga konstanta waktu RC cukup besar agar tidak terjadi pengosongan muatan yang cukup. Berarti saat dioda tidak menghantar. Dalam analisa ini dianggap diodanya adalah ideal. Sebuah rangkaian clamper sederhana tanpa baterai terdiri atas sebuah R, D, dan C seperti gambar ini. Nah, sekarang saya akan melakukan simulasi pada rangkaian clipper forward bias. Di sini alat-alat yang saya gunakan adalah resistor 5 kilo ohm, dioda, gelombang AC, sumber AC, lalu ada voltmeter, osiloskop, dan di sini saya menggunakan AC supply dengan amplitudo 100 dan frekuensi 200 Hz. Bila disimulasikan akan muncul seperti ini. Grafik ini menunjukkan bahwa terdapat setengah gelombang positif yang terpotong. Sedangkan jika kita balik diodanya,
Ini menjadi rangkaian reverse clipper reverse bias. Dan jika disimulasikan, maka grafik ini menunjukkan bahwa terdapat setengah gelombang negatif yang terpotong, kebalikannya yang tadi. Selanjutnya saya akan membuat simulasi pada rangkaian clamper. Di sini alat-alat yang saya gunakan adalah kapasitor sebesar 33 mikrofarad, dioda, resistor sebesar 5 kilo ohm, dan sumber AC. Dan di sini sumber AC-nya memiliki amplitudo sebesar 50 dan frekuensi 200 Hz. Bila disimulasikan, maka grafiknya akan seperti ini. Di sini menunjukkan bahwa clamper menggeser bentuk gelombang ke atas dan ke bawah. Sedangkan yang tadi, rangkaian clipper positif atau forward bias akan memotong level DC positif pada level tertentu sesuai tegangan bias positif yang diberikan. Dan rangkaian clipper negatif atau reverse bias akan memotong level DC negatif pada level tertentu sesuai dengan tegangan bias negatif yang diberikan. Maka dari semua percobaan di atas yang saya coba tadi, dapat saya simpulkan bahwa rangkaian clipper digunakan untuk memotong suatu sinyal, di mana rangkaian clipper positif akan memotong bagian atas sinyal dan clipper negatif akan memotong sinyal bagian bawah. Sedangkan clamper digunakan untuk menggeser sinyal ke level DC. Percobaan kedua yang akan saya jelaskan adalah percobaan dari job sheet 10, yaitu tentang field effect transistor atau FET. Tujuan dari percobaan ini adalah mengenal dan mengetahui karakteristik FET. Artian bahannya resistor, transistor 2N3458, catu daya. Dasar teorinya, FET memiliki fungsi yang hampir sama dengan transistor bipolar pada umumnya. Perbedaannya adalah pada pengendalian arus output. Arus output atau IC pada transistor bipolar dikendalikan oleh arus input IB, sedangkan arus output ID FET dikendalikan oleh tegangan input VG. Jadi perlu diperhatikan bahwa percobaan yang paling utama antara transistor bipolar NP dan PNP dengan FET adalah terletak pada pengendaliannya. Bipolar menggunakan arus, sedangkan FET menggunakan tegangan. FET juga sering disebut sebagai unipolar transistor. Hal ini disebabkan karena FET bekerja bergantung dari satu pembawa muatan saja, entah itu elektron ataupun hole. Lalu ada penjelasan percobaan, akan saya jelaskan dalam bentuk chord agar lebih jelas gambarnya. Pada percobaan 1, terdapat dua hasil, yaitu VD sama dengan 10 volt, seperti ini rangkaiannya, dan VD sama dengan 0,239539, seperti ini rangkaiannya. Hasil A menunjukkan angka 10 volt karena sinyal yang masuk 10 volt, VDD sama dengan min 10 volt, dan VGS sama dengan min 4 volt, sehingga nilai VDD lebih negatif daripada VGS. Hal ini menyebabkan VGS menjadi cut off atau arusnya kepotong, dan nilai VD-nya akan sama dengan VDD. Sedangkan hasil B menunjukkan angka 0,239539 karena sinyal yang masuk itu 0 volt. Rumus perhitungannya adalah RDS sama dengan VP per IDS yang besarnya 400 ohm, dan nilai VD akan didapat dengan cara VD sama dengan RDS per RDS plus RD dikali VDD. Lalu percobaan kedua, bias di area aktif. Seperti ini rangkaiannya yang telah saya buat di simulasi Proteus. Nah, rangkaian ini terdiri dari 4 buah resistor, yaitu R1, R2, RD, dan RS. R1 berada di atas, yaitu menjamin bahwa hubungan antara kolektor basis mendapatkan bias mundur, sedangkan R2 dia berada di bawah, akan menjamin bahwa hubungan basis emitor mendapatkan bias maju. Oleh karena itu dengan adanya pembagi tegangan R1 dan R2 akan menjamin bahwa transistor dapat bekerja pada daerah aktif. RD sebenarnya resistansi beban kolektor dan RS sebagai stabilisasi DC. Dan di sini terdapat rumus menentukan cut-off dan saturasi seperti ini. Dan kita mencari nilai VS, ID, dan VG menggunakan rumus ini, dan ini. Dengan perhitungan yang benar, angka yang kita dapat dari rumus tersebut akan sama dengan nilai di simulasi Proteus. Lalu setelah mendapatkan hasil tersebut, kita membuat garis beban DC. Titik kerja suatu transistor dalam rangkaian penguat selalu terletak pada garis beban. Garis beban DC dibuat berdasarkan tanggapan rangkaian terhadap tegangan DC atau tegangan catu daya. Dan garis beban AC diperoleh karena tanggapan rangkaian terhadap sinyal AC. Dengan adanya garis beban DC dan AC pada kurva karakteristik, maka kondisi transistor dapat diketahui dan penerapan sinyal AC pada penguat dapat dianalisis dengan mudah. Untuk mendapatkan garis beban DC,
Beban yang digunakan adalah beban DC atau RDC. Pemiringan garis beban DC adalah min 1 per RDC. Untuk menggambarkan garis beban ini ke dalam kurva karakteristik output, maka perlu dicari dua titik ekstrim dan menghubungkan keduanya. Dua titik ini adalah satu titik yang berada di sumbu X atau VCE, yang berarti arus IC-nya jadi 0, dan satu titik lainnya berada di sumbu Y atau IC, yang berarti tegangan VCE-nya jadi 0. Titik pertama pada saat arus IC sama dengan 0, maka diperoleh tegangan VCE maksimum. Titik kedua pada saat tegangan VCE sama dengan 0, maka diperoleh arus IC maksimum. Dan percobaan ketiga yaitu bias di area aktif dengan dua sumber. Dan beginilah rangkaiannya yang telah saya buat di simulasi Proteus. Pada percobaan 3 ini, rangkaian yang digunakan hampir sama seperti pada percobaan 2. Perbedaannya adalah kita yang menggunakan dua sumber tegangan, yaitu atas dan bawah. Dalam kasus ini ada rangkaian yang menggunakan BJT untuk sekalian memeriksa apakah hasilnya berpengaruh atau tidak. Tujuan kita dalam percobaan ini adalah mencari nilai ID dengan menggunakan rumus berikut. ID sama dengan VSS min GS per RS. Bisa juga sama dengan FE min BE per RE, bisa juga sama dengan VSS per RS. Dan juga mencari nilai VD menggunakan rumus VD sama dengan VDD min VRD, di mana VRD sama dengan ID kali RD. Bila dihitungan benar, maka hasil yang didapatkan dari perhitungan tersebut akan sama dengan nilai di simulasi. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu bahwa pemberian bias tegangan pada transistor efek Medan yaitu antara gate dan source diberikan bias negatif, sedangkan antara drain dan source diberikan tegangan positif. Semakin besar nilai tegangan VDS yang diberikan, maka semakin besar pula arus drain yang mengalir, dan semakin negatif tegangan VDS yang diberikan, maka arus drain semakin kecil akibat semakin melebarnya lapisan deplesi. Transkonduktasi merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara arus drain dengan VGS. Ketika VGS mencapai maksimum, maka akan sama dengan V penjepit, yakni tidak ada lagi arus yang mengalir pada drain.